pada tanggal 25 Mei tahun 1979 di Manhattan, Amerika Serikat, anak laki-laki berambut shaggy dengan mata biru, mengenakan topi Eastern Airlines hitam dan sepatu kets bergaris. Dia membawa tas jinjing berlapis gajah yang berisi mobil mainan favoritnya, membawa $1 untuk membeli soda, dan berangkat ke jalan-jalan yang terkenal di New York. Setelah beberapa kali meminta izin, ini adalah pertama kalinya dia berhasil membujuk ibunya, Julie Patz, untuk membiarkannya berjalan sendirian 2 blok ke halte bus. Tidak ada yang menyangka bahwa itu akan menjadi yang terakhir kali ibunya melihatnya. Begitu mengetahui bahwa Ethan tidak hadir di sekolah, ibunya langsung terkejut dan merasa lemas. Departemen Kepolisian New York segera mengirim 100 petugas dengan anjing pencari dan helikopter untuk mencari anak yang hilang. Mereka menyisir setiap lingkungan, dari pintu ke pintu, dan mencari di setiap kamar. Ayah Ethan, Stanley, yang seorang fotografer profesional, sangat aktif menyebarkan foto-foto Ethan setelah dia hilang. Foto-foto tersebut dipajang di mana-mana, mulai dari kantor kejaksaan distrik Manhattan hingga Times Square. Foto Ethan Patz tidak hanya tersebar di televisi, namun juga dicetak di buku telepon, ditampilkan di layar Times Square, dan akhirnya muncul di kemasan susu di seluruh negara bagian. Di Amerika, terutama di Iowa, pernah ada kebiasaan menempelkan foto anak-anak yang hilang di kemasan susu karton. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang orang hilang ke lebih banyak rumah dan orang di seluruh negara bagian. Meskipun Ethan Patz bukan anak pertama yang wajahnya muncul di kemasan susu karton, kasusnya yang sangat menyedihkan, tidak masuk akal, dan besar telah menarik perhatian orang tua dan anak-anak di luar New York, membuat kampanye ini mendapat perhatian nasional. Pada tahun 1983, Presiden Reagan menetapkan 25 Mei, tanggal penculikan Ethan Patz, sebagai Hari Anak Hilang Nasional. Aksi ini juga menginspirasi berdirinya National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, pada tahun 1984. Organisasi ini dengan cepat mengadopsi strategi susu karton dari Iowa dan menampilkan Patz sebagai anak pertama dalam kampanye nasional 5 tahun setelah Ethan Patz hilang. Gelombang kekhawatiran dan kecurigaan baru menyebar di negara itu ketika wajah anak-anak yang hilang mulai muncul di kotak pizza, tagihan listrik, tas belanja, buku telepon, dan lain-lain. Kadang-kadang, strategi kampanye ini berhasil, seperti dalam kasus Bonnie Loman yang berusia 7 tahun, yang menemukan foto dirinya saat balita saat berbelanja dengan ayah tiri yang menculiknya 5 tahun sebelumnya. Namun, kasus Bonnie Loman adalah pengecualian. Sebaliknya, efek utama dari menampilkan foto orang hilang di barang-barang sehari-hari adalah menyebarkan kesadaran bahwa dunia bukanlah tempat yang bahagia dan sehat seperti yang diyakini banyak orang Amerika. Ancaman orang asing menjadi topik yang sering dibicarakan di rumah dan sekolah, dengan karton susu menjadi alat peraga yang menyedihkan dan menakutkan. Namun, meskipun nama Ethan Patz menjadi simbol peringatan tentang pedofil dan pembunuh, nasib sebenarnya dari Ethan tetap menjadi misteri. Bertahun-tahun telah berlalu dan penegak hukum terus menyelidiki hilangnya Ethan Patz. Selama dekade 1980-an dan 1990-an, petunjuk membawa mereka ke Timur Tengah, Jerman, dan Swiss. Pada tahun 2000, penyelidik menggeledah ruang bawah tanah milik Jose Ramos di New York. Ramos adalah seorang yang pernah divonis karena penganiayaan anak dan memiliki hubungan dengan salah satu pengasuh Patz. Namun,
Setelah penggeledahan yang berlangsung 8 jam, polisi tidak menemukan bukti apapun. Kemudian, pada tahun 2001, 22 tahun setelah ia hilang, Ethan Paz secara resmi dinyatakan meninggal. Pada tahun 2012, polisi mengetahui bahwa Othniel Miller, seorang tukang bangunan yang mengenal Ethan Paz, telah menuangkan lantai beton tidak lama setelah anak tersebut hilang. Mereka melakukan penggalian tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun, penggalian ini memicu kembali liputan media tentang kasus itu. Beberapa minggu kemudian, pihak berwenang menerima panggilan dari Jose Lopez yang mengatakan bahwa saudara iparnya, Pedro Hernandez, bertanggung jawab atas kematian Ethan Paz. Pada hari kejadian hilangnya Ethan Paz pada tahun 1979, Hernandez bekerja sebagai pegawai toko di sebuah toko kelontong di Prince Street dekat rumah anak tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hernandez pindah kembali ke New Jersey dan mulai memberitahu orang-orang bahwa dia telah membunuh seorang anak di New York. Dengan menangis, dia mengaku kepada anggota gereja, teman masa kecil, dan tunangannya. Namun, baru setelah panggilan dari saudara ipar Hernandez, dia mengaku kepada polisi. Setelah ditangkap, Hernandez menceritakan kepada detektif bahwa dia telah membujuk Ethan Paz masuk ke ruang bawah tanah toko. Saya mencengkeram lehernya dan mulai mencekiknya. Hernandez menyatakan bahwa anak itu masih hidup saat dia memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya. 33 tahun setelah hilangnya Ethan Paz, polisi akhirnya menangkap seseorang dalam kasus ini. Dengan hanya pengakuan Hernandez sebagai bukti, persidangan berlangsung lama. Pembela Hernandez berargumen bahwa kliennya saat itu berusia 56 menderita gangguan mental yang membuatnya sulit membedakan antara fakta dan khayalan. Pengacara mengingatkan juri bahwa Hernandez memiliki IQ 70 dan menyarankan bahwa polisi mungkin telah menggunakan metode interogasi yang meragukan. Mereka berpendapat bahwa Hernandez mungkin telah dipengaruhi untuk mengaku tanpa dasar. Mereka juga mengarahkan perhatian ke Jose Ramos, mengatakan bahwa Ramos memiliki motivasi yang lebih kuat. Persidangan pada 2015 berakhir tanpa keputusan karena satu juri percaya Hernandez tidak bersalah. Tetapi, dalam sidang ulang pada 2017, juri mengubah keputusan mereka dan Hernandez dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan penculikan pada 14 Februari 2017. Setelah 38 tahun, cerita Ethan Paz tidak pernah sepenuhnya hilang dari ingatan masyarakat. Pada hari kasus itu ditutup, orang-orang meletakkan bunga di depan toko yang kini kosong, di mana dia diduga dibunuh. Wajah anak-anak hilang seperti Ethan Paz tidak lagi terlihat di kemasan susu. Namun, hilangnya Ethan Paz terus memberikan dampak jangka panjang melalui sistem Amber Alert yang dibuat pada tahun 1996. Sistem darurat yang menyebarkan informasi tentang orang hilang, biasanya anak-anak, melalui media penyiaran atau media elektronik. Sekarang, peringatan ini dikirim langsung ke ponsel atau melalui media sosial dan jauh lebih efektif dibanding kampanye anak-anak hilang di kemasan susu. Dengan adanya teknologi telah membantu menemukan ribuan anak di berbagai negara dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dibanding kampanye di karton susu. Meskipun kebenaran tentang apa yang benar-benar terjadi pada Ethan Paz mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap, kasus ini telah mengubah cara dunia menangani anak-anak hilang. Meski kematiannya tragis, kasus Ethan Paz tampaknya telah meninggalkan warisan perhatian yang lebih baik daripada kasus-kasus anak hilang sebelumnya. Meski wajah anak-anak hilang tak lagi muncul di kemasan susu,
hilangnya Ethan Page memberikan dampak besar pada sistem pencarian anak di seluruh dunia. Misteri ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap wajah di poster orang hilang ada kisah, keluarga yang menunggu, dan harapan yang tidak pernah padam.